Shalom semua, welcome to TJIF. Perkenalkan, I'm Daryl, and gue bakal menjadi worship leader today. And sebelum kita mulai ibadah seperti biasa, semoga kita masih bisa praise God together, masih bisa memuliakan nama Tuhan bareng-bareng ya, walaupun virtual gini. And before we start praise and worship-nya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami bisa berkumpul bersama in this TJIF fellowship kita hari ini Tuhan. Dan agar kita bisa mendengar firman-Mu, agar bisa memuliakan nama-Mu Tuhan pada hari ini. Dan juga bisa menjadi your living testimony in this world. Let your will be done in this life Tuhan. In the name of Jesus we pray. Amin. Yuk teman-teman, let's sing this song together and praise God. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hai guys, semoga praise and worship kita barusan itu bisa menyenangkan hati Tuhan dan juga sekaligus memberkati kita semua ya. Oh ya, before we start with our sermon today, mari kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berkati orang yang membawakan firman-Mu pada hari ini. Lembutkan hati kami Tuhan, dan juga urapi dia yang membawakan firman agar semuanya berjalan dengan lancar, dan juga kami semua dapat mengenal Engkau lebih lagi. In the name of Jesus we pray, amin. Selamat beribadah. Shalom saudaraku, mahasiswa, mahasiswi dari Persekutuan Doa Lumina Prasetya Mulia. Selamat beribadah pada hari ini. Salam kenal, saya Pendeta Daniel Rudi, menggembalakan sidang di GBIS Ciputat. Saudaraku, mari kita akan segera membaca 2 ayat yang sesuai dengan tema saudara pada hari ini. Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Garis bawahi kata bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudaraku, hidup di masa lalu itu sama dengan kita berjalan mundur. Hidup tapi berjalan mundur, langkah mundur. Kita tidak pernah akan bisa tiba di value kemajuan. Setiap orang mau berubah hidupnya dengan value kemajuan, bukan? Tapi kalau kita hidup dengan masa lalu, maka kita akan melangkah mundur dan tidak pernah mencapai kemajuan. Saudaraku, mahasiswa-mahasiswi, masa lalu seringkali orang berkata ada 2 aspek. Yang jelek dibuang, ya, yang tidak baik jangan diingat lagi, tetapi yang baik dijadikan meaning of life, menjadi pembelajaran. Tetapi yang baik itu pun harus dilupakan jika itu masa lalu. Dalam arti, tidak bisa kebaikan masa lalu dijadikan pakem untuk hidup masa kini. Sebab waktu dan zaman terus berubah. Intinya adalah, masa lalu tidak bisa jadi masa kini.
Saudaraku, mahasiswa-mahasiswa yang saya kasih dalam Tuhan, kehendak bebas, free will, itu adalah satu hal keistimewaan yang Tuhan berikan ketika manusia diciptakan. Manusia diciptakan sebagai the greatest creature, dalam arti manusia diberi kehendak bebas. Lalu kita coba sedikit merenungkan, apakah kehendak bebas itu berarti pilihan antara taat dengan tidak taat? Apakah pilihan bebas itu berarti baik dan jahat saja? Apa iya kalau free will kehendak bebas itu identik dengan pilihan dalam hal ketaatan? Boleh taat, boleh tidak. Seolah-olah Tuhan itu menjadi alternatif, saudaraku. Kembali ke ayat yang kita baca dari awal. Kejadian 2 ayat 16-17 berkata, semua pohon, kata Tuhan, dalam taman Eden ini boleh kau makan dengan bebas. Bebas. Tetapi, coba ya, Anda sekalian perhatikan, tetapi pohon baik jahat tidak boleh. Jangankan makan, kamu raba saja kamu mati. Berarti hakikat kehendak bebas, saudaraku, pada waktu Adam diciptakan oleh Tuhan, manusia pertama ini, dia bebas mengekspresikan dirinya. Dia bebas makan apapun di Taman Eden. Dia bebas memberi nama kepada setiap hewan yang Tuhan percayakan. Tetapi ketika dia masuk di dalam zona perintah Allah, taat bukan lagi pilihan. Atas nama free will, taat itu absolut. Jika tidak mati, tadi katanya. Ya, saya ingin bacakan Galatia 5 ayat 13 berkata begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Merdeka bukan kesempatan berbuat dosa. Kata kesempatan di sini aslinya berkata aporme. Ya, aporme itu artinya titik tolak atau reason, alasan. Dengan kata lain, dosa tidak bisa tanda petik diputihkan, dibenarkan dengan nama kehendak bebas. Dosa tetap dosa, dan upah dosa ialah maut. Karena itu, saudaraku sekalian, mahasiswa-mahasiswa yang saya kasih dalam Tuhan, yang namanya kehendak bebas itu di dalam Tuhan harus terukur. Ya. Lalu mungkin Anda berkata, protes, jika terukur berarti tidak bebas lagi dong. Ya memang, sebab kebebasan tanpa ukuran itu bablas dan mati binasa. Contoh ya, contoh. Bagi Anda yang suka diving, atau kalaupun tidak suka, paling tidak tahu apa yang namanya diving, semacam menyelam begitu, olahraga menyelam. Itu Anda tahu aturan mainnya, bahwa di perairan terbuka ketika seseorang diving menyelam, itu ada batas maksimalnya, yaitu 18 meter. Ya. Jika dilanjutkan paling top-topnya 30 meter. Tapi kalau mau lebih, no, itu bisa fatal akibatnya. Ingat kemarin ketika ada kapal selam yang tenggelam ratusan meter, begitu sulit untuk mengangkat ke permukaan. Makan bebas, ada bebas mau makan apa aja. Mau makan jeroan, gado-gado, bakmi ayam, bakso, silakan. Tetapi tetap ada ukurannya. Ketika kamu makan yang berlemak-lemak, yang goreng-goreng, yang tidak sulit, terus bablas, junk food, Anda tahu kan, masalah akan timbul dalam kesehatan. Ada ukuran. Makan buah dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan baik jahat jangan dimakan, apalah juga diraba. Ada ukurannya. Bebas menyelam, tapi ada ukurannya jika tidak fatal. Karena itu dengan cepat, kehendak bebas yang terukur di dalam Tuhan itu apa? 1 Korintus 10 ayat 23 berkata apa? Segala sesuatu diperbolehkan, kata Rasul Paulus, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi semua boleh, kata Paulus, bebas, tetapi ada parameternya. Berguna nggak? 1. Nomor 2 apa? Membangun. Nah, tentunya bagi iman percaya saudara sekalian, berguna di sini kata Yunaninya berkata sumpero. Ya,
Sumpero itu artinya sesuatu yang bermanfaat dapat dirasakan secara bersama-sama oleh semua pihak. Jadi berdampaknya positif, baik, tidak egois. Tidak bisa berkata bebas, yang penting gua enak, yang penting gua nyaman. Tidak. Nih, saudara sekalian yang muda-muda, jadi contoh, apalagi kita orang percaya. Pandemi sekarang lagi naik, ya, bisa diprediksi gelombang kedua katanya. Kita berdoa, tetapi kita bisa jadi contoh untuk kita prokes dengan baik. Jadi kita jangan masa bodoh, kita merasa gua bebas, hak asasi, mau pakai apa tidak. Tidak. Kebebasan di dalam Tuhan tuh harus berguna juga menjadi berkat buat orang lain. Pakai prokes, pakai masker dengan seksama. Yesus pada waktu dia harus mati di kayu salib di Taman Getsemani, dia berdoa, bahkan dia sempat mau menolak cawan murka Tuhan. Tapi akhirnya dia terima. Dia berkata apa? Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus mati untuk dosa kita seisi dunia. Kematian dia dia punya kebebasan untuk menolak, tapi dia tidak pilih itu. Terukur. Dia tahu betul kematiannya penting untuk menyelamatkan seisi dunia. Saudara, Anda bebas untuk menentukan hidup saudara. Apakah mau tetap dengan masa lalu saudara? Tetap mengingat-ingat kegagalan atau mungkin hal-hal yang membuat kita merasa diri tidak berguna, bahkan mungkin kesalahan dan dosa di masa lalu. Itu hak saudara untuk menentukan itu. Tapi yang pasti Tuhan mengampuni setiap kita. Tuhan selalu menerima kita apa adanya selama kita mau sungguh-sungguh bertobat. Dan Tuhan akan mau move on kembali dengan kita untuk membuka lembaran baru dan menggapai masa depan yang penuh dengan berkat dan anugerah. Yang kedua, membangun. Membangun dikatakan dalam aslinya itu oikodomeo. Artinya menguatkan, memulihkan, memperbaiki, memberikan pertumbuhan agar menjadi bijak. Membangun. Jadi bebas tetapi terukur. Apa ukurannya? Satu, berguna, berdampak positif bagi banyak orang. Kedua, membangun bagi diri kita, menjadikan kita semakin bijak, semakin kuat, ya. Jadi meningkatkan value keimanan kita untuk lebih solid. Saudara bebas tapi terukur. Yang kedua, bagian terakhir, Kejadian 2 ayat 16-17 berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Artinya, coba renung baik ya, renung baik. Persentase, secara persentase ya. Makan buah dengan bebas, semuanya boleh bebas, tetapi satu pohon gak boleh dimakan, juga diraba, ya, pohon pengetahuan baik jahat. Jadi kalau dihitung dari persentasenya, banyak mana antara yang boleh dengan yang tidak boleh? Banyak yang boleh, semua bebas katanya, tapi satu jangan. Ya. Nah, pertanyaannya, Adam Hawa ini sudah diberi kebebasan, diberi ukuran satu, tapi nggak puas. Tetap saja yang satu itu dilanggar, seolah-olah ada yang kurang kalau nggak kena satu itu. Makan tanpa garam. Sebenarnya Adam tidak usah langgar dan Hawa makan buah terlarang ya. Hidupnya lebih dari cukup, nyaman, difasilitasi oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata sekali lagi, oh ya memang dalam dunia itu peraturan dibuat untuk dilanggar. Tidak. Pahami baik. Di dalam dunia saudara, dalam dunia, jika ada satu zona dilarang didekati, ya, dilarang didekati, itu ada dua tafsiran. Yang pertama, zona itu bernilai tinggi secara ekonomi. Ya, yang kedua apa? Zona itu berbahaya. Ya, red zone berbahaya. Zona tambang emas, uranium dijaga ketat, gak boleh dekati karena dinilai ekonominya tinggi banget ya. Tapi ada yang namanya zona radiasi, gak boleh dekat, bahaya. Ada pantai yang dikasih papan banyak hiunya, nggak boleh berenang di situ. Atau banyak pasir hidupnya, nggak boleh. Itu zona berbahaya, nggak boleh didekati. Jadi kalau dunia ada satu zona nggak boleh didekati, materinya yang menentukan nilai tinggi atau mematikan. Tetapi ketika Tuhan mengukur, memberi ukuran dalam kebebasan kita, yang satu ini jangan, ya, satu ini jangan, membinasakan. Nah, yang menentukan di sini apa? Keputusan kita. Ya, keputusan kita yang menjadi materinya. Kehendak bebas itu, bijak itu apa? Keputusan kita. Bukan mengambil yang salah. Ya. Jadi kita mengambil keputusan yang tidak melanggar kebenaran firman. Bebas. Tetapi keputusanmu ketika diperhadapkan dengan pilihan yang membuat saudara jauh dari Tuhan, jangan.
Saudara, apapun rancang bangun di hidup kita, rancang bangun, ya, formulanya tuh sama. Ada rancangan, sketsa, ada pertimbangan, ada keputusan, ada eksekusi, ya, ada pelaksanaan. Amsal 15 ayat 22 berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Supaya kehendak bebas Anda tetap terukur, ditentukan keputusan saudara. Pilih yang baik, pilih berpihak kepada Tuhan. Dan ini ditentukan kepada siapa mentor saudara. Anda tahu mentor saudara siapa? Keputusan yang bijak berbasis pertimbangan. Dan penasehat kita tidak lain tidak bukan, namanya Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus Bapa dalam namaku. Dia mengajar segala sesuatu kepadamu, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Ketika saudara muda menjadikan Roh Kudus mentor sejati saudara yang berbicara di hati nurani Anda, ketika Anda mau bablas dalam kebebasan, apakah itu pergaulan bebas, apakah gaya hidup yang bebas yang membuat Anda tanpa sadar Anda bisa kebablasan dan binasa, ingat, Roh Kudus pasti akan bicara dalam nurani saudara, akan mengingatkan saudara muda supaya Anda jangan menjadi orang yang gagal dan hancur, berantakan, atau Anda menjadi orang yang terus-menerus dihantui oleh masa lalu. Roh Kudus tidak akan menuntun Anda kepada hal itu. Sekali lagi ya, keputusan di tangan saudara dan biar Roh Kudus yang menuntun Anda. Putuskan hari ini bahwa Anda ingin mencapai masa depan, lembaran baru bersama Tuhan. Karena itu ingat, kehendak bebas harus terukur. Ya, pertama berguna dan membangun. Mungkin Anda bertanya, orang-orang muda berpacaran, boleh nggak om, ciuman dan sebagainya. Jujur dengan hatimu. Kalau hal-hal seperti itu membuat Anda tidak terbangun dan berguna bagi iman Anda, menyerempet bahaya, ya tidak usah. Tidak usah. Ya, batasi walaupun kelihatan kuno, lebih baik kelihatan kuno, tapi terjamin aman sampai di altar pemberkatan tetap suci dan kudus. Masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah maraknya pergaulan akhir zaman, ya, baik dunia medsos, internet yang membuat Anda begitu bebas, ya, menjelajah isi dunia ini, termasuk di dalamnya begitu banyak hal-hal yang nggak kudus. Putuskan yang benar, Roh Kudus akan mimpin saudara. Kehendak bebas itu Tuhan berikan bukan untuk menghancurkan hidup Anda, tapi supaya Anda bisa dengan bebas menghampiri Tuhan, dengan bebas mendekat kepada Tuhan, dengan bebas mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, termasuk ketika Anda ingin dipulihkan dari masa lalu saudara yang kadang-kala menyakitkan dan begitu gelap. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan mahasiswa-mahasiswi dari Lumina Prasetya Mulia akan menjadi generasi muda yang akan dipakai Tuhan terus menjadi berkat di akhir zaman ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Wow, teman-teman, I feel really blessed today. Semoga kalian juga ya. Kita sekarang udah masuk ke dalam sesi persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk memperluas kerajaan Dia. Oh ya, teman-teman, kalau misal kalian mau transfer, bisa banget ke rekening yang ada di samping sini, atau mungkin ada di layar di bawah atau kanan. Dan juga kalau misal kalian mau transfer, jangan lupa pakai kode unik ya. Jadi kalau kalian mau transfer 50.000, kalian transfer itu 50.001, supaya kita bisa tahu itu dari kalian. Jadi kalau 50.000 itu jadi 50001. Begitu. Oke, itu aja. Selamat memberi. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kau.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu buat satu hari ini dan selama ibadah TJIF ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan pelayanan kami dan bisa digunakan untuk memberkati banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Daniel Rudy yang telah membawakan firman-Mu pada hari ini. Tutup bungkus beliau dengan tangan-Mu dan senantiasa berikan kesehatan bagi beliau, serta selalu berikan beliau hikmat, kebijaksanaan, dan juga sukacita yang daripada-Mu, supaya apapun yang menjadi pelayanan Bapak Pendeta Daniel Rudy bisa menjadi berkat bagi orang banyak dan bisa terus memuliakan nama-Mu. Bapak, buat firman-Mu yang telah kami dengar melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Rudy, kiranya dapat kami renungkan dan tanamkan dalam hati kami, dan kami percaya bahwa Engkau akan terus memimpin kami untuk terus menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kami dapat menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, karena kami yakin dan percaya Engkaulah yang melindungi dan memelihara kami pada saat ini, dan karena Engkaulah yang akan menuntun setiap langkah kami. Bapak, kami juga berdoa untuk komunitas Sumina Gracia. Kami sangat bersyukur karena Engkau telah menempatkan dan menuntun setiap daripada kami untuk terus bertumbuh bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih di keluarga besar Sumina Gracia. Bapak, berikan kami hikmat agar kedepannya apapun yang komunitas Sumina Gracia lakukan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapak, kami juga berdoa untuk universitas kami, Universitas Prasetya Mulia. Kiranya berkatilah selalu universitas ini agar mereka dapat selalu memberikan pendidikan yang maksimal meskipun sedang dalam masa-masa pandemi ini, ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua keluarga Universitas Prasetya Mulia, baik itu dari rektor, FM, office boy, bahkan mahasiswa-mahasiswanya, agar kiranya Engkau jauhkan mereka daripada mara bahaya dan sakit penyakit, ya Bapak. Kami juga berdoa untuk negara kami tercinta, negara Indonesia, dan juga bangsa-bangsa di dunia, supaya mereka tetap bertahan dalam menghadapi situasi sulit di dalam masa pandemi ini. Kami percaya bahwa tak ada satupun yang luput dari kuasa-Mu, karena kami yakin Engkau sedang mempersiapkan apa yang terbaik bagi kami.
Buat pemimpin-pemimpin kami, dari pemimpin pusat hingga pemimpin daerah, berkatilah mereka agar setiap keputusan yang mereka ambil bisa membawa negara Indonesia ke jalan yang baik dan makmur. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Weh, pada ngopi nggak? Boleh, boleh. Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya? Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh. Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut. Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya? Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Ngopi diadakan setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih? Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meets dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you. Oke guys, segitu dulu briefingnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Jangan lupa besok ada podcast. Jangan lupa siap-siap ya. Bye-bye. Oke. Jadi besok Oke. jam 8. Sampai Iya. ketemu. Jam 8 malam. Dadah. Sampai ketemu. Bye. Bye. Oke, sip. It's showtime. Shalom pure people di rumah. Balik lagi dengan host kece kalian, gue Marco Darmawan. Dan gua Rivel. Selamat datang kembali di Pure Talk. Tuhan Yesus bilang, barang siapa nggak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa. Semakin dekat Tuhan tuh makin banyak tantangannya loh. Oh iya ya, aku tuh mengalami pembedaan demi pembedaan karena aku tuh disayang Tuhan gitu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan tuh nggak yang kita udah stuck sampai ada di posisi itu aja, tapi kalau bisa kita juga berbuah. Jangan lupa nonton Pure Talks setiap hari Rabu jam 8 malam di live YouTube Lumina Gracia Community. See you pure people. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat pada hari ini. Saudara diberkati dan pastikan pulang menjadi berkat dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudaraku sekalian, terimalah berkat jasmani, terlebih berkat rohani melimpah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih sayang yang maha sempurna, berkat pertolongan, perlindungan dan penghiburan tanpa batas, bersumber dari Allah Bapa, Putra Allah dan Allah Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Tunggal Dunia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, nggak berasa ya, udah di akhir acara aja.
It's time for us to say goodbye, guys. And nggak apa-apa, walaupun kita jauh di mata, deket di hati kok. Anyways, mau ingetin kalian kalau TJIF ini akan dilakukan 2 minggu sekali. So, stay tune, pantengin terus Luminas Gracias YouTube channel. And see you in 2 weeks. Bye, God bless semua.